Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Taufik Fitri Anda dengan NIM 23108172113. Di sini saya ingin menjelaskan dalam review tentang buku Software Testing Foundation. Nah, di sini fokus review pada chapter 2 atau bab 2 seperti itu. Oke, jadi pada fokus chapter 2 yang mana intinya itu adalah pembedaan yang ketat antara error, misalkan errornya itu gara-gara kesalahan manusia. Terus ada bug atau defect sebutannya, yaitu adalah cacat dalam kode atau dokumen. Dan failure, yang mana itu adalah kegagalan sistem saat dijalankan. Beda perbedaan dalam istilahnya bisa dibilang. Jadi gak bisa kita samakan, misalkan ada bug, yang mana kita bilang bug terjadi gara-gara manusia itu eh, kurang tepat, karena pembedaannya itu antara error itu yaitu sama manusia, defect atau bug itu catatan dalam kode atau dokumen, lalu failure itu kegagalan dalam penjalanan sistem gitu. Lalu dijelaskan juga pada di chapter 2 yang mana ada 7 prinsip pengujian, yang mana mungkin saya ringkaskan ini, termasuk pada prinsip bahwa pengujian itu menunjukkan keberadaan cacat. Jadi eh, menunjukkan nih di mana terdapat cacatnya, bisa dibilang seperti itu. Terus ada juga pengujian menyeluruh, yang mana itu tuh adalah suatu hal yang mungkin bisa dibilang mustahil, karena ya bisa menyebabkan itu exhaustive testing. Kalau misalkan terjadi pengujian secara menyeluruh dan kurang efektif. Lalu juga ada yang namanya serta pentingnya pengujian sedini mungkin atau early testing. Jadi mungkin seperti yang saya jelaskan di video kemarin, saya ada menjelaskan tentang early testing, yang mana penting untuk melakukan pengujian secara sedini mungkin. Karena kenapa? Karena kalau misalkan pengujian tersebut itu maksudnya penemuan bug tersebut terjadi di tester atau di saat pendeployment, maka bakal terjadi perubahan pada arsitekturnya, pada arsitektur kodenya, terus ada desain-desain itu bakal dirubah lagi. Dan ya anggapannya mungkin kita udah selesai mengerjakan hal itu, malah mengulang pengerjaannya seperti itu. Jadi ya bisa dibilang itu adalah 3 hal yang penting dalam pengujian. Ya tadi seperti saya jelaskan, early testing atau pengujian dari awal. Terus ada pengujian secara menyeluruh itu bisa dibilang mustahil, nggak bakal bisa dilakukan. Terus juga ada yang namanya tadi prinsip bahwa kita menunjukkan keberadaan cacatnya di mana seperti itu. Oke, mungkin saya next. Oke, di sini eh, saya jelaskan lagi bahwa hasil dari di chapter 2 itu ada juga yang namanya proses pengujian fundamentalnya atau dasar-dasarnya. Yang mana untuk alur kerja yang terstruktur itu mulai dari perencanaan atau planning, analisis, terus ada desainnya, implementasi, eksekusi, hingga aktivitas untuk penutupan. Yang di sini disebut dengan test closure seperti itu. Jadi udah jelas nih di buku ini tuh menjelaskan bahwa ada alur-alur yang terstruktur dari perancangannya atau planningnya, lalu ada analisisnya untuk menganalisis kebutuhan yang lainnya, atau desain mengatur desain eh, desain yang mungkin lebih ke ramah pengguna dan lain-lain, terus implementasi dan saat mengkode ya, eksekusi, menjalankannya, dan juga tadi penutupan atau tes closure seperti itu. Nah, untuk psikologi pengujian, yang mana pembahasan mengenai pola pikir independen yang diperlukan oleh seorang penguji dan bagaimana menjaga komunikasi yang efektif dengan pengembang. Jadi ini tuh bisa dibilang hal yang penting, yang mana kita memerlukan seorang penguji dan bagaimana menjaga komunikasi yang efektif dengan pengembang agar berjalan eh, secara terstruktur dan rapi, agar nggak ada miscommunication communication dari hal-hal tersebut seperti itu untuk pengujiannya. Oke, mungkin saya next. Nah, untuk insight yang saya dapat itu eh, salah satu hal yang krusial di bab atau di chapter 2 ini adalah bahwa prinsip testing is a context dependent, mana menegaskan bahwa strategi pengujian untuk aplikasi contoh mobile akan berbeda secara fundamental dengan pengujian perangkat lunak, sistem UC, atau perbankan. Dalam konteks modern, pengujian bukan sekedar pasar penemuan bug, melainkan aktivitas manajemen risiko. Nah, dari hal ini menjelaskan bahwa eh, jadi testing atau pengujian itu bukan cuman kayak mengejar atau menemukan di mana sih ada bugnya, tetapi
eh, manajemen risiko. Maksudnya apa? Yang mana kita memanajemen agar tidak terjadi risiko-risiko yang menyebabkan bug-bug atau failure. Yang mungkin seperti saya jelaskan di awal, ya agar tidak ada yang namanya error, bug sama failure tadi. Seperti itu. Jadi memanajemen risiko terjadinya ketiga hal yang penting tadi. Bukan eh, lomba-lomba untuk menemukan bug seperti atau mungkin istilah di luarnya itu bug bounty seperti itu. Nah, jadi ini berbeda ya tadi. Jadi erat kaitannya dengan manajemen risiko pada tester atau pengujian seperti itu. Oke, mungkin saya lanjut next. Oke, di sini ada opini ilmiahnya, yang mana secara akademis model yang dipresentasikan oleh Spillner dan Lewis tadi di buku yang kita review tadi itu tuh memperkuat dalam memberikan standarisasi. Namun terdapat kritik bahwa pendekatan ini seringkali terasa terlalu linear atau berat di awal atau front hip. Ya. Maksudnya apa? Ya, untuk menggunakan standar dari buku software testing yang saya review ini, yang mana hal itu tuh mungkin terlihat dan kalau dijalankan bakal berat karena terkonsep dan terstruktur dengan rapi seperti itu. Dan ya pendekatan itu bisa dibilang memerlukan banyak waktu dan biaya. Nah, tetapi dalam praktiknya, rekayasa perangkat lunak modern itu tuh pemisah yang terlalu kaku antara fase desain, pengujian, dan eksekusi dapat menghambat kecepatannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ya ketika misalkan dalam praktiknya kita mengimplementasikan hasil dari eh, buku chapter 2 yang saya review ini, dari software testing ini, bahwa kalau diaplikasikan ya tadi bakal menghambat karena ya memakan waktu yang banyak seperti itu. Dan juga eh, tetapi pemahaman yang tentang perbedaan fault dan failure tetap menjadi dasar wajib agar tidak terjadi ambiguitas dalam komunikasi profesional. Maksudnya apa? Ya, setelah kita review nih bahwa ya ternyata kalau misalkan kita implementasikan struktur ini, ya itu bakal berat dan bakal tidak efisien. Tetapi hal yang mungkin bisa kita dapat yang dari buku ini adalah terkait perbedaan untuk tidak terjadi ambiguitas pada tadi failure, terus ada fault, ada error seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa kita pahami seperti itu dalam opini ilmiah saya. Oke, jadi di sini saya membandingkan dengan buku yang lain. Ada dengan judul Agile Testing dari karya Lisa Crispin dan Janet Gregory. Oke, mungkin saya next saja. Nah, jadi untuk perbandingannya dari buku Software Testing Foundation tadi dengan buku Agile Testing. Oke, jadi bisa dilihat untuk yang terlihat banget di sini ada di level tanggung jawab. Yang mana kalau misalkan karya dari Software Testing Foundation tadi, buku yang pertama kita review, itu menekan peran penguji yang independen. Seperti itu. Nah, tetapi dari Agile Testing, itu tuh menekankan itu whole team approach. Yang mana kualitas tanggung jawab adalah semua orang. Jadi, em, meng mengembrace untuk kerja sama tim atau teamwork seperti itu. Oke, untuk dokumentasinya di sini untuk yang software testing foundation atau buku pertama itu tuh cenderung formal seperti itu. Oke. Jadi mungkin ya banyaknya hal-hal yang terstruktur dan juga nggak bisa dibilang makan waktu dan nggak efisien seperti itu. Dan untuk yang buku Agile Testing eh, itu adalah lebih ringan dan fokus pada automated test dan leading documentation. Ini untuk yang documentationnya gitu. Jadi bisa dibilang documentation dari buku pertama yaitu Software Testing Foundation tuh lebih formal, lebih terstruktur, dan spesifikasi kasus ujinya seperti itu. Nah, untuk dokumentasi di Agile Testing itu lebih ringan dan ya fokusnya itu pada living documentation gitu atau automated test seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, oh nih, bentar mana ya? Nah, ini adalah waktu pengujian yang mana di buku pertama waktu pengujian itu lebih terstruktur dan ya fase-fase proses pengujian itu lebih lebih padat lah bisa dibilang seperti itu. Nah, sedangkan dari buku ya Agile Testing yang mana itu tuh dilakukan secara
continue sejak awal dan iterasi dan atau sprint seperti itu. Nah, ini jadi perbedaan yang mendasar yang mana untuk waktu pengujian itu berbeda. Yang mana software testing foundation itu lebih terstruktur seperti yang mungkin saya tekankan dari tadi, di mana fase-fasenya itu memiliki banyak fase seperti itu. Dan untuk yang agile testing itu dilakukan lebih ringan, dilakukan secara kontinu seperti itu sejak awal dan iterasi atau sprint. Nah, untuk model utamanya ini juga terjadi perbedaan yang mana di buku yang pertama pada Software Testing Foundation itu tuh menjelaskan tentang ViewModel sebagai standarnya. Sedangkan Agile Testing itu tuh menggunakan Agile Testing Quadrant untuk membagi jenis pengujiannya seperti itu. Jadi perbedaannya bisa dibilang juga ada pada modelnya yang mana pada buku pertama Software Testing Foundation itu menggunakan ViewModel dan yang kedua buku yang kedua tentang Agile Testing itu tuh menggunakan Agile Testing Quadrant untuk membagi jenis pengujiannya. Oke. Yep, mungkin sekian dari hasil review dan perbandingan antara dua buku yang saya baca tersebut. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.